Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Sebelumnya makasih ya waktunya udah menyempatkan hadir di sini. Saya bersama kuasa hukum saya Bang Minola mau klarifikasi tentang berita yang sekarang ini dari kemarin ya. Dari kemarin menyatakan bahwasannya saya mencabut gugatan di pengadilan gitu. Di sini saya mau meluruskan karena banyak sekali yang bertanya apakah benar atau enggak. Jadi di sini kalau teman-teman mau nanya boleh. Mungkin dari saya sendiri beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah. Karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasanya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena benar-benar nggak tahu. Jadi saya juga makasih sama teman-teman wartawan yang udah menginfokan bahwasanya statusnya itu dicabut gitu loh. Mungkin dari abang sendiri bisa dijelasin kronologinya kenapa sampai beritanya itu bisa dicabut gitu. Saya sendiri kan sebagai orang yang nggak ngerti hukum ya, jadi nggak paham juga gitu. Ya, jadi seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan ke beberapa teman media yang menanyakan tentang pencabutan itu, saya sudah mengatakan bahwa Dewi tidak pernah mencabut gugatannya. Begitu juga kami sebagai kuasa hukum juga tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan. Ya, jadi ini murni karena kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan dari Pengadilan Agama Cibinong. Ya. Di sidang terakhir, di mana majelis hakim itu meminta agar Dewi ikut hadir dalam persidangan itu, memang ada dialog dan komunikasi. Ya. Himbauan untuk Dewi ini, apakah tidak bisa prosesnya menunda sampai kelahiran bayi. Meskipun diakui oleh majelis hakim itu dalam persidangan, tidak ada halangan secara hukum untuk mengajukan gugatan meskipun dalam keadaan yang sedang hamil. Ya. Jadi dari dialog itu, Dewi hanya menyatakan, nggak apa-apa, saya sabar kok untuk mengikuti proses ini. Dalam arti kata sabar itu adalah, kalaupun prosesnya itu agak sedikit panjang, apalagi tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan, Dewi merasa oke-oke saja. Nah, inilah yang kemudian mungkin diartikan oleh pihak pengadilan agama, khususnya majelis hakim yang memeriksa perkara itu, langsung mengambil satu kesimpulan dan mengambil keputusan bahwa penggugat telah mencabut gugatannya. Nah, ini yang sebenarnya tidak harus seperti itu, karena pencabutan gugatan itu harus dinyatakan dengan tegas oleh penggugat itu sendiri atau oleh kuasanya, dengan juga memasukkan yang namanya permohonan pencabutan gugatan. Ini tidak ada permohonan pencabutan gugatan, pernyataan tegas juga nggak pernah disampaikan oleh Tengku Dewi maupun kami, tapi tiba-tiba muncul di e-courtnya itu, gugatan Tengku Dewi itu sudah putus dengan amar putusan penggugat mencabut gugatan. Ya, sebagai bukti bahwa pencabutan itu bukan datang dari kami sebagai penggugat, baik kuasa hukum maupun Tengku Dewi, maka pada tanggal 9 Juli, kami sudah menyurati Ketua Pengadilan Agama Cibinong, ya, bentuk surat komplain kami dan juga bentuk surat permohonan perlindungan hukum. Kenapa kok ada putusan di e-court yang menyatakan penggugat telah mencabut gugatan, padahal itu tidak pernah dinyatakan dengan tegas. Ya, kami juga sebagai kuasa hukum tidak memiliki kuasa untuk mencabut, karena harusnya kalau mau mencabut gugatan juga kami harus ada kuasa dari penggugat, ya, dari prinsipalnya langsung. Ya, atas surat yang kami layangkan sebagai bentuk protes kami kepada Pengadilan Agama Cibinong, teman-teman semuanya, pada tanggal 17, ya, pada tanggal 17, Pengadilan Agama Cibinong itu menyurati kami, memberikan undangan untuk diperiksa, untuk diklarifikasi apa fakta yang sesungguhnya. Ya, nah, di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Cibinong oleh tim yang melakukan pemeriksaan atas perkara ini, atas kejadian yang kami alami ini, tim kuasa hukum sudah menyampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan, realita dan fakta dalam persidangan. Yang nyata-nyata memang tidak ada pencabutan secara tegas yang kami lakukan, baik lisan maupun tulisan.
Ya. Dan kami juga meminta agar proses persidangan itu tetap dilanjutkan. Karena itu juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Dewi, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Dewi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan ini prank, Dewi ngeprank atau Dewi mencabut diam-diam, ada apa ini itu tidak benar. Karena Dewi sendiri sudah langsung membuat surat pernyataan yang menyatakan dia tidak pernah mencabut gugatan tersebut baik secara tulisan maupun lisan. Ini juga yang kami bawa ke Pengadilan Agama Cibinong atas peristiwa yang telah terjadi itu. Nah, jadi pihak Pengadilan Agama Cibinong menjelaskan karena sudah terlanjur keluar putusan yang menyatakan penggugat mencabut gugatan, ini kan tidak bisa kemudian kembali lagi ke proses yang awal. Ya, karena ini bicara mengenai masalah marwah daripada Pengadilan Agama. Jadi kami disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan berjanji tidak akan menunjuk majelis hakim yang sama dan berjanji akan menunjuk majelis hakim yang benar-benar bisa objektif dalam menangani proses perkara itu jika kami mengajukan gugatan baru, ya. Dan tim yang memeriksa yang bertemu dengan timnya kita itu juga mengatakan ketiga majelis hakim, ya, yang menjadi majelis dalam perkara ini juga akan dipanggil dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi itulah peristiwa hukum yang terjadi, tidak ada pencabutan, tidak ada niat yang tidak sungguh-sungguh, tidak ada niat ngeprank. Ini adalah benar-benar fakta yang sesungguh-sungguhnya karena kami bisa buktikan ada surat komplit, ada surat balasan dari Pengadilan Agama Cibinong. Ya, nah hanya saja ketika kami ingin menyusun gugatan baru seperti yang disarankan oleh pihak Pengadilan Agama Cibinong atas kekeliruan yang terjadi itu, kami masih menunggu. Kenapa menunggu? Karena waktu lahirannya Dewi kan itu sudah nggak lama lagi. Daripada gugatannya itu nanti anak pertama bernama ini, anak kedua lagi dalam kandungan, mending nunggu anaknya lahir dulu. Nah, sekarang anaknya sudah lahir. Gugatan akan kita sempurnakan dengan menambahkan nama anak kedua serta bukti tanda kenal lahirnya. Tapi seperti yang saya katakan dari kemarin, sebelum gugatan ini difinalisasi, sebelum gugatan baru ini didaftarkan, kami tetap harus berkoordinasi, berdialog dengan Tengku Dewi, apakah ini didaftarkan ataukah ditunda dulu, karena keputusan terkait dengan masalah itu bukan ada di tangan kami sebagai kuasa hukum, ada di tangan Dewi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kapan Bang didaftarkan, ya tergantung Tengku Dewi kapan itu mau didaftarkan, ataukah ditunda dulu, ataukah apa dulu, itu kan murni keputusannya ada di tangan Dewi. Tapi kalau mengenai masalah pencabutan, sebenarnya tidak ada pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Dewi. Ya, jadi itu yang bisa kami klarifikasi pada sore hari ini bersama klien kami Tengku Dewi. Mudah-mudahan tidak ada lagi miskomunikasi, mudah-mudahan tidak ada lagi prasangka-prasangka yang tidak baik atas peristiwa yang sedang dialami oleh Tengku Dewi. Demikian teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan. Ya, Mbak Dewi boleh menyambung pernyataan dari Bang Minola tadi, kapan untuk mungkin waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan baru nih Mbak Dewi? Apakah dalam waktu dekat ini atau akan menunda dulu nih? Ya karena ini memang agak miskomunikasi ya. Ternyata harus mengajukan gugatan baru gitu. Sebenarnya saya agak kecewa juga sih. Jadi kok jadi PR gitu kan, jadinya bertele-tele gitu ya. Jadi secepat mungkin sih kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya. Biar cepat selesai juga kan masalahnya. Berarti tidak dapat hal yang seperti beredar berita. Sampai saat ini sih komunikasi saya sama Andrew baik terkait anak-anak, tapi masalah hubungan kita berdua sampai saat ini belum berubah sih. Pikiran saya masih sama dengan yang kemarin. Kemarin kan memang ketunda gara-gara lahiran anak aja ya. Mbak, ini artinya mengganggu Mbak Dewi juga nggak sih? Artinya kan netizen banyak juga yang mungkin yang membuli nih, artinya kok udah didukung tapi malah cabut laporan kayak gitu Pak. Cabut gugatan. Sebenarnya ini kalau membuli sih sebenarnya nggak apa-apa kalau faktanya memang benar ya. Apalagi kan benar-benar ini banget ya, kayak direkayasa gitu. 3 minggu sebelum lahiran saya udah cabut gugatan, itu kan benar-benar salah banget. Makanya di sini saya harus meluruskan kalau
beritanya itu tidak benar gitu. Saya benar-benar tidak ada mencabut gugatan dan sampai saat ini saya juga tidak ada berubah pikiran untuk kembali atau rujuk, tapi memang komunikasi saya sama saat ini masih suami berarti ya belum putusan baik-baik aja. Ada batasan Andrew untuk bertemu anak-anaknya nggak sih saat ini, Mbak Dewi? Batasan Untuk bertemu anak-anak? batasan sih sekarang ini masih kayak natural aja sih, seminggu berapa kali.